balik jeruji besi, tapi negara juga dapat mengambil kembali semua harta yang mereka curi. Prinsipnya sederhana, selama suatu aset bisa dibuktikan berasal secara langsung maupun tidak langsung dari tindak pidana seperti korupsi, narkotika, pertambangan liar, penangkapan ikan ilegal, pembalakan liar, judol, ataupun TPPO, negara memiliki kewenangan untuk merampas aset tersebut untuk dikembalikan menjadi aset negara, menjadi hak rakyat yang digunakan kembali untuk kepentingan rakyat. Inilah esensi dari RUU Perampasan Aset yang saat ini menjadi sangat penting dan mendesak. RUU Perampasan Aset ini merupakan pelaksanaan dari United Nations Convention Against Corruption tahun 2003 yang mengatur mengenai perampasan aset tanpa pemidanaan, yang menjadi semakin relevan dan penting untuk pemulihan aset negara, apalagi ketika pelaku tindak pidana meninggal atau kabur ke luar negeri. Memang ada beberapa kekhawatiran seperti pelanggaran terhadap prinsip praduga tak bersalah, serta potensi penyalahgunaan wewenang. Kekhawatiran ini sangat bisa dipahami. Oleh sebab itu, pembahasan terkait RUU ini harus segera dilakukan secara serius, komprehensif, dan transparan, serta melibatkan semua pihak termasuk para praktisi dan profesional agar menghasilkan regulasi yang kuat dengan pengawasan yang ketat sehingga tajam kepada para pelaku namun tidak sewenang-wenang kepada yang bukan pelaku. Saya menyentuh secara serius Muhammad Reza Khalid, kan gitu, yang dikenal dengan mafia migas, yang selama ini bertahun-tahun sejak Orde Baru, terus presiden sebelumnya nggak pernah tersentuh itu. Ya itulah yang kemudian menurut saya, apa yang salah kalau masyarakat itu puas ke presidennya? Yang paling tinggi adalah soal pemberantasan hukum dan korupsi. Kan make sense. Coba kita bisa cek, setahun lebih Pak Prabowo itu semua instrumen penegak hukum sudah bekerja secara maksimal. Soal MBG, melihat MBG itu tentu jangan melihat dari Depok dan Ciputat dan Jakarta, Bang. Tapi di daerah-daerah yang memang selama ini membutuhkan soal makan bergizi. Karena banyak sekali orang melihat itu kacamatanya kacamata kota, kacamata orang berkecukupan. Dan itu seakan-akan mewakili seluruh pendapat di seluruh Indonesia. Di kampung saya aja kan, kalau sarapan pagi banyak yang nggak tertib, Bang. Kadang makan pagi, sore sama malam digabungin itu. Jadi kalau ada sesuatu yang bergizi diberikan oleh negara dan programnya pemerintah, ketika disurvei wajar yang dimunculkan itu adalah MBG. Kalau zamannya Pak Jokowi itu vocab utamanya yang menjadi instrumen tingkat kepuasannya adalah infrastruktur. Hari ini kita melihat Pak Prabowo itu tingkat kepuasannya adalah pemberantasan korupsi sama MBG. Bahwa MBG itu compang-camping ya, misalnya ada keracunan, ada belatung dan seterusnya, oke, pada level tertentu, dan itu tidak boleh disepelekan. Saya setuju untuk dibenahi. Tapi kan program secara keseluruhan ini kan menyentuh sudah 80 juta penerimaan manfaat. Itu bagi saya sudah make sense. Karenanya kalau kita belajar tentang ilmu survei, Bang ya, kenapa yang diwawancara cuma 1.200 atau lebih lah, bisa 2.000, 3.000? Karena cara ngambil yang 1.200 itu sudah ada ilmunya, sudah ada teorinya, sudah ada rumusnya, bahwa yang 1.200 itu dianggap mewakili seluruh penduduk di Indonesia. Contoh deh, Bang, kan seluruh provinsi kan pasti disurvei dong. Di Jawa Barat itu mungkin yang diambil, yang diwawancara adalah 400 orang. Tinggi, kenapa? Karena jumlah penduduknya paling besar. Dan 400 itu yang diwawancara orang Jawa Barat mewakili yang jumlahnya 40 juta warga Jawa Barat. Di Banten mungkin yang disurvei 200. Kenapa 200? Karena jumlah karena jumlah penduduk di Banten itu yang umurnya umurnya 17 tahun ke atas kira-kira begitu. Itu jumlahnya nggak sebanyak di Jawa Barat gitu loh, Bang. Itu yang disebut dengan pengambilan sampel. Itulah yang kemudian banyak orang nggak paham. Panjang lah sebenarnya kalau panjang kali lebar ceritanya. Tentu kalau kita mewawancara